Pemerintah dan DPR sepakat menghapus satu pasal dalam revisi KUHP karena menyentuh ranah pribadi seseorang. DPR juga masih membahas lagi sejumlah pasal terkait pranikah dan aborsi sebelum mengesahkan revisi KUHP. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menghapus satu pasal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI Rabu 18 September 2019 kemarin. Pasal itu adalah pasal 418 dalam RKUHP. Penghapusan pasal tersebut merupakan usulan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Adapun pasal 418 sendiri mengatur tentang hubungan seksual laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Lalu kita khawatir ayat itu nanti terlalu mudah mengkriminalisasi orang, ya. Dan sebetulnya memang ayat pasal itu dalam perdebatan panja sesuatu pasal dikatakan yang terjadi perdebatan untuk pasal itu 2 hari perdebatannya. Pada akhirnya saya juga ditelepon banyak orang, mendengar dari banyak pendapat, ya. Dan kemudian saya konsultasikan kepada tim dan juga DPR, akhirnya pada forum mobil tadi bisa kita sepakati untuk di-drop. Anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu menyebut adanya sejumlah pasal kontroversial dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih akan dibahas secara intensif dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, seperti pengaturan seks pranikah dan aborsi. Ada beberapa yang belum selesai juga sebenarnya secara substansi gitu ya. Nanti kita lakukan beberapa pasal-pasal yang belum kita putuskan secara bersama-sama. Nanti kita akan melakukan raker. DPR meyakini pembahasan bersama revisi KUHP akan dilakukan secara mendalam bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM bisa segera rampung untuk selanjutnya bisa disahkan dalam rapat paripurna DPR pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Lalu apa alasan DPR memasukkan ranah pribadi dalam pasal revisi KUHP? Telah bergabung dari gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, anggota Komisi 3 DPR, fraksi P3, Bapak Arsul Sani. Selamat malam, Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rara. Waalaikumsalam, Pak Arsul. Pak Arsul, mengenai penilaian bahwa negara akan terlalu jauh menggunakan hukum pidana untuk masuk pada hak konstitusional warga negara yang bersifat private dalam revisi KUHP ataupun RUU KUHP ini, seperti apa tanggapannya? Ya, bagi tentu pihak-pihak yang selama ini cara berpikirnya adalah dengan hukum barat, filosofinya juga filosofi hukum barat, budaya hukumnya juga budaya hukum yang diambil dari dunia barat, maka tentu wajar kalau berkeberatan pasal-pasal yang menyangkut perbuatan privat itu masuk, ya. Apa yang mereka selalu dalilkan sebagai victimless crime, kejahatan tanpa korban. Karena kan orang berzina kalau suka sama suka itu kok tidak ada korbannya. Kenapa kok kemudian itu mesti diancam dengan pidana? Orang hidup bersama tanpa nikah atau kumpul kebo. Halo? Ya, Pak Arsul, kami konfirmasi terlebih dahulu mengenai pasal 418 ayat 1 dan 2 tentang perzinaan. Apakah masih ada dalam revisi Undang-Undang KUHP atau sudah resmi dihapus? Jadi begini, Mbak Rara, jadi pasal 418 itu satu di antara beberapa pasal yang berada dalam delik kesusilaan. Pasal 418 ini kalau kita barangkali ingat dulu ada jurisprudensi atau putusannya Pak Bismar Siregar, di mana seorang laki-laki yang kemudian janji mau mengawini perempuan dan karena itu melakukan hubungan seksual dan setelah itu ingkar janji itu dipidana. Dulu almarhum Pak Bismar Siregar itu kemudian menggunakan konstruksi pasal 378 tentang penipuan, dianggap laki-laki ini menipu. Nah, berangkat dari kasus itu kemudian bukan kami tapi pemerintah sendiri di dalam RKUHP mengkonstruksikan sebuah pasal yang kemudian menjadi pasal 418 di mana laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan janji akan kawin dan setelah itu ingkar janji itu dipidana selama 4 tahun.
Tentu semangat dari pasal ini untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan ya. Tetapi ini kemudian pemerintah mendrop melalui Pak Menteri Hukum dan HAM dan juga disetujui oleh mayoritas fraksi. Hanya fraksi P3 dan fraksi Demokrat yang ingin mempertahankan pasal itu. Baik, Pak Arsul, ada pasal-pasal lain juga yang dinilai membuka celah kewenang-wenangan yang lebar atau bahkan dinilai diskriminatif dan berpotensi mengkriminalisasi perempuan. Kita akan bahas mengenai masalah itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Arsul mengenai pasal-pasal yang menjadi polemik ataupun kontroversi. Di antaranya adalah pasal 419 ataupun 419 dalam revisi Undang-Undang KUHP yang mengatur mengenai kohabitasi atau kumpul kebo. Ada yang menilai dengan pasal ini tidak hanya orang tua, suami, istri, atau anak, aparat desa juga bisa menjadi pengadu mengenai hal ini. Dan ini kemudian dinilai membuka celah kewenang-wenangan yang lebar. Bagaimana tanggapannya? Ya, jadi begini Rara, itu kan sebetulnya dalam rancangan awal ya dari pemerintah itu bahkan tidak disebut kepala desa, pihak ketiga yang berkepentingan. Dan kemudian tentu terjadi perdebatan. Ada fraksi-fraksi yang setuju bahwa terkait dengan delik hidup bersama, kumpul kebo atau cohabitation itu dibatasi saja. Pertama, deliknya dirubah dulu. Deliknya dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Artinya hanya bisa diproses hukum pidana kalau ada pengaduan. Nah, kemudian ketika siapa yang mengadu, ada sebagian fraksi yang minta agar dibatasi hanya suami atau istri atau orang tua atau anaknya. Nah, ada fraksi yang ingin agar kepala desa kemudian juga diberi kewenangan untuk mengadu sebagai representasi dari masyarakat. P3 kemudian memberikan jalan tengah, kepala desa boleh mengadu sepanjang keluarga tidak keberatan, yaitu ayah, ibu, orang tua, dan anaknya tidak keberatan. Nah, pertanyaannya kenapa kok kepala desa itu diberi kewenangan? Ini kan sesuai dengan filosofi hukum kita, filosofi masyarakat kita yang memang berbeda dengan filosofi dan budaya hukum Barat. Yang namanya kumpul kebo itu dianggap memberikan social damage, tidak individual damage saja. Oke, kita juga beralih ke pasal berikutnya mengenai pasal 251, 470, 471, 472 mengenai aborsi, di mana pasal ini dinilai diskriminatif dan berpotensi mengkriminalisasi perempuan. Iya, jadi membaca RKUHP itu tidak hanya cukup dengan membaca pasalnya saja, tapi juga harus membaca penjelasannya ya. Dalam penjelasan banyak pasal, yang pasal per pasal itu sudah dieliminasi potensi-potensi kriminalisasi. Ini kan banyak pihak, banyak teman-teman elemen masyarakat sipil yang hanya membaca hitam di atas putih pasalnya, bunyi pasalnya, tapi tidak membaca penjelasannya. Padahal penjelasan pasal per pasal di dalam RKUHP nanti ya, itu di dalam penjelasan umum ditegaskan bahwa kedudukan penjelasan pasal itu adalah tafsir resmi, tafsir formal ya dari pasal tersebut. Dengan demikian itu ikut membatasi berlakunya pasal. Makanya jangan hanya membaca pasalnya saja tanpa membaca artinya penjelasannya. Tidakkah pasal-pasal kontroversi ini akan menjadi multitafsir sehingga justru menimbulkan ketidakpastian hukum, Pak Arsul? Ya, tidak ada multitafsir karena ada penjelasan, kecuali dia mau menafsirkan sendiri di luar penjelasan ya. Makanya di dalam penjelasan umum ya RKUHP itu ditegaskan kedudukan penjelasan itu. Dia adalah penjelasan resmi, tafsir resmi, terjemahan resmi atau pemahaman resmi dari lingkup berlakunya pasal itu. Karena itu ya saya minta teman-teman semuanya itu baca dulu secara keseluruhan RKUHP ini, tidak hanya bunyi pasalnya saja, tapi juga penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasalnya.
Oke, Pak Arsul, banyak juga yang menyayangkan rapat pembahasan ini dilakukan secara diam-diam dan tidak melibatkan masyarakat sipil. Bagaimana tanggapan dari DPR? Kita akan tunggu bagaimana jawaban dari Pak Arsul. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita kembali lanjutkan perbincangan masih bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Bapak Arsul Sani. Pak Arsul, sebelum kita membahas pembahasan terkesan diam-diam oleh DPR, kita akan membahas mengenai pasal lain yang kemudian juga menuai kontroversi mengenai pasal 432 yang mengancam denda Rp1 juta terhadap perempuan yang bekerja dan pulang malam, pengamen, tukang parkir, orang dengan disabilitas psikososial yang ditelantarkan keluarga serta anak jalanan. Bagaimana sebetulnya penjelasan mengenai hal ini, Pak? Ya, jadi pertama saya ingin jelaskan ya, memang ada tindak pidana tertentu itu yang ancaman pidananya adalah denda. Nah, denda paling ringan itu adalah denda golongan pertama, kategori pertama, yaitu kalau tidak salah itu di bawah 10 juta lah ya. Tetapi ini juga sudah jadi concern kita, karena itu ini kan KUHP ini begitu disahkan tidak langsung berlaku. Ada masa tunggu, sebut saja begitu, selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu sudah disepakati kemarin ada RUU pemberlakuan KUHP, di mana pasal-pasal yang seperti ini itu nanti akan diatur secara khusus ya, soal yang denda ini. Karena bukan hanya itu, kalau ngikut KUHP misalnya, nanti pelanggaran lalu lintas denda minimalnya 1 juta loh, itu. Oke, ya. baik Pak. Nah, padahal sekarang ada denda lalu lintas yang cuma 200.000 dan lain sebagainya. Nah, ini harus kami atur di dalam RUU tentang pemberlakuan KUHP nantinya. Itu. Oke, baik Pak Arsul, banyak yang resah dengan RUU KUHP ini, bahkan ada ratusan ribu orang yang menaikkan petisi mengenai hal ini dan juga banyak yang menyayangkan bahwa rapat pembahasan ini kesannya dilakukan secara diam-diam dan tidak melibatkan masyarakat sipil, apalagi menurut data dari ICJR, Institute for Criminal and Justice Reform, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018. Artinya sudah 1,5 tahun tidak ada pembahasan yang terbuka dengan masyarakat ataupun dengan publik. Ya. Jadi yang bisa saya sampaikan ya, tidak benar kalau tertutup. Yang namanya RKUHP itu kami bahas sejak tahun 2015 ya, dan itu melibatkan berbagai pihak. Kami ya mengadakan FGD, kami berkunjung ke berbagai perguruan tinggi. Bahkan yang namanya daftar inventarisasi masalah DIM yang dipergunakan itu adalah sumbangan dari Aliansi Reformasi KUHP yang terdiri dari 22 LSM dipimpin oleh ICJR. Jadi yang tertutup itu adalah rapat perumusan, bukan pembahasan. Lah, masa mau merumuskan aja harus terbuka dan lain sebagainya. Itu rapat. Baik Pak Arsul, tapi kita harapkan DPR dapat mendengarkan masukan-masukan dari publik ini. Kita lihat bagaimana, karena nanti ini akan dibawa ke rapat paripurna seperti itu ya Pak Arsul. Baik Pak Arsul Sani, terima kasih telah berbincang malam hari ini dalam Prime Time News. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News. Untuk kali ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, tetaplah bersama kami di Metro TV.